Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elandita Agustia Ika Putri, NPM 19030111043, kelas Ekonomi Syariah D semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ziswaf. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang mekanisme wakaf tunai. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian wakaf tunai. Secara bahasa, kata wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqaf, bermaksud harta yang diwakafkan. Al-habs bermakna harta itu ditahan. Al-manak bermaksud dihalang. Dari segi syara, wakaf bermaksud seseorang yang menyerahkan hak miliknya atau harta yang boleh digunakan tanpa susut fisikalnya kepada pengguna wakaf tersebut dari mula harta diwakafkan hingga ke akhirnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lainnya tidak boleh diambil kembali atau dimiliki oleh nama-nama individu. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa wakaf tunai merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf atau nazir melalui penerbit sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam arti lain, wakaf tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modelnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nazir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Baik, yang kedua yaitu pengelolaan wakaf tunai. Pengelolaan wakaf di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Penerima wakaf uang adalah LKS PWU. Namun, fenomena wakaf uang sesungguhnya sudah ada sejak sebelum penunjukan LKS PWU oleh Menak pada tahun 2008. Tabungan Wakaf Indonesia atau TWI, Pos Keadilan Peduli Umat atau PKPU, dan Baitul Mal Muamalat atau BMM merupakan lembaga nazir wakaf terdepan yang telah melaksanakan wakaf uang sejak tahun 2002-an. Dana wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik di bidang pengadaan social good maupun private good. Ketiga, syarat dan rukun wakaf. Adapun syarat-syaratnya yaitu, yang pertama, orang yang mewakafkan hartanya atau wakif. Yang kedua, barang atau benda yang diwakafkan atau mauquf. Yang ketiga, sasaran wakaf atau tujuan wakaf atau mauquf alaih. Yang keempat, pernyataan ikrar wakaf atau sikhat. Yang kelima, tunai tidak khiyar. Salah satu rukun wakaf adalah wakif atau orang yang mewakafkan harta. Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kemakmul ahliyah atau legal kompeten dalam hal membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi 4 kriteria, yaitu yang pertama, merdeka, yang kedua, berakal sehat, yang ketiga, dewasa atau balik, yang keempat, tidak berada di bawah pengampuan atau boros atau lalai. Yang keempat yaitu dasar hukum wakaf. Secara umum tidak terdapat ayat Al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Dikarenakan wakaf adalah termasuk golongan infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau infak fi sabilillah, maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan dan menerangkan konsep wakaf ini
berdasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan infak, antaranya pada surat Al-Baqarah ayat 267 dan surat Ali Imran ayat 92. Sedangkan hadis yang menjadi dasar hukum dan dalil wakaf adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaybar. 5. Yaitu konsep wakaf tunai. Dalam hal wakaf tunai, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan fatwa berkenaan dengan wakaf tunai yang meliputi: pertama, wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang hukumnya jawaf atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.